Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PPKN kelas E yang beranggotakan Zeni Nurdiana, Muhammad Giovanni Alifiansyah, Salsabila Nisa Rohma, Syamaratul Fuada, Cindona Ompumona, dan Diah Ayu Kusuma. Kami akan mempresentasikan nilai-nilai filsafat Pancasila. Untuk materi awal, kami akan mulai dengan pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang artinya epistemologis, berasal dari philos atau philien yang artinya cinta, dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Nota Negoro pada tahun 2003 menyatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai sistem suatu filsafat memiliki beberapa dasar, salah satunya adalah dasar ontologis. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Nota Negoro pada tahun 2007 menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Kemudian, hakikat manusia itu ialah semua kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Hal ini bisa dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang fungsi, kedudukan, dan juga peranan Pancasila. Di sini Pancasila sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pokok dan juga fungsi lain. Adapun fungsi pokok, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, philosophic construct dari negara, mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aspek tersebut meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, moral negara, kekuasaan negara, rakyat, bangsa, wawasan Nusantara, pemerintah, dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Sehingga Pancasila merupakan sumber bagi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan hukum. Nah, di sini kedudukan tersebut secara rinci dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, sumber hukum. Yang kedua, yaitu Pancasila meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sesuai dengan pokok pikiran keempat pembukaan UUD 1945. Sedangkan fungsi lain dari Pancasila yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai pandangan hidup. Yang kedua, sebagai jati diri bangsa. Dan yang ketiga, sebagai ideologi bangsa. Pancasila dalam pendekatan filsafat. Filsafat adalah cara berpikir yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Lalu Pancasila dipandang sebagai falsafah yang merupakan pedoman berperilaku sesuai dengan pedoman kultur Indonesia. Sehingga jika dipahami filsafat Pancasila ialah sesuatu yang memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah dan mendalam tentang hakikat Pancasila. Agar memahami filsafat Pancasila dalam suatu sistem, mari kita pahami 4 dasar yang membedakan dengan sistem filsafat yang lain, yaitu dasar ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Yang pertama yaitu dasar ontologis. Secara ontologis,
yaitu membahas sesuatu berdasarkan keberadaan atau hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Pancasila dibahas berdasarkan hakikat dari masing-masing sila yang ada. Ternyata, hakikat dasar Pancasila secara ontologis adalah manusia. Hal ini disebabkan karena manusialah yang merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Singkatnya, yang bisa melaksanakan kelima sila dalam Pancasila itu adalah manusia, khususnya manusia Indonesia. Yang kedua, dasar epistemologis. Epistemologi bermakna membahas atau mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Berdasarkan epistemologi ini, dapat diupayakan untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem ilmu. Di sini, kita bisa mengetahui bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang direnungkan secara rasional dan kemudian dirumuskan bersama oleh para bapak bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang merupakan kausa materialis Pancasila. Yang ketiga, dasar aksiologis. Dasar aksiologis ini di mana Pancasila merujuk kepada nilai-nilai dasar yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Aktualisasi nilai-nilai dasar itu sendiri ternyata kontekstual dan konsisten dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan dasar aksiologis ini, pada hakikatnya kita membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dasar antropologis. Landasan ini memegang teguh prinsip bahwa Pancasila berdasarkan pada manusia sebagai makhluk yang monopluralis, yaitu terdiri dari berbagai unsur tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Aktualisasi nilai antropologis filsafat Pancasila ini digambarkan dengan lebih konkret dalam kerangka berpikir pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Perlu diketahui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia. Tapi tidak sedikit dari kita mengetahui dari manakah ide Pancasila itu muncul di permukaan bumi Indonesia. Lalu apakah arti dari Pancasila sebagai ideologi nasional? Seperti yang dikatakan oleh George Lorraine bahwa ideologi as a set of beliefs yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui yang pertama, dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung sistem nilai yang diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu merupakan cita-cita yang memberikan arah terhadap perjuangan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa. Yang ketiga yaitu sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara atau the founding father
Yang keempat yaitu sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberikan kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang terakhir yaitu sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. Kemudian materi yang terakhir yaitu adalah selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi idealitas. Artinya, ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dimensi realitas. Artinya, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. Kemudian yang ketiga adalah dimensi normalitas. Artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya berupa norma-norma aturan yang harus dipatuhi atau ditaati dan bersifat positif. Dan yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Artinya, ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga bersifat terbuka dan demokratis. Baik, tibalah kita di akhir video yang menandakan bahwa presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.